Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulbadeli, Prodi Sistem Informasi kelas 02. Baik, saya akan menceritakan kisah Bilal bin Rabah, ahli surga yang pernah dijemur di terik matahari. Bilal bin Rabah adalah salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dijamin masuk surga. Sebelum masuk Islam, ia pernah disiksa dengan cara dijemur di bawah terik matahari oleh orang tuanya yang memaksa ia menjadi kafir. Bilal merupakan seorang budak dari Habasyah. Ia memiliki perawakan yang kekar dan tegap serta berkulit hitam. Saat ini umat muslim di seluruh dunia mengenal Bilal sebagai muazin yang pertama yang mengumandangkan azan. Dahulu ia pernah disiksa saat dipaksa mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Mengutip buku 99 kisah menakjubkan di Al-Quran oleh Ridwan Al-Baqai, Bilal merupakan budak dari seorang majikan yang bernama Umayyah di Mekah. Awal perkenalan Bilal dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ketika seorang tamu dari majikan menceritakan tentang seorang yang bernama Muhammad yang mengajarkan agama baru. Bilal langsung merasa penasaran. Ia ingin bertemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mendengar ajaran agama yang dibawanya. Untuk mengobati rasa penasaran, Bilal secara diam-diam mencari informasi tersebut. Bilal bertemu dengan Nabi Muhammad dan masuk Islam. Bilal akhirnya bisa bertemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atas bantuan Abu Bakar. Saat ini Abu Bakar telah memeluk Islam dan setia mengikuti ajaran yang dibawakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertemuan Bilal dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berlangsung hangat. Secara lemah lembut, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dakwah dan ajaran Islam. Semua yang disampaikan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam membuat Bilal merasa tersentuh dan hatinya merasa tentram. Ia pun mantap memilih untuk menjadi seorang Muslim. Di hadapan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Bilal mengucapkan 2 kalimat syahadat. Bilal merasa senang, bisa merasakan senang menjadi seorang Muslim, dan ia pun bertekad menjadi seorang yang beriman. Bilal disiksa Umayyah. Kabar Bilal menjadi seorang Muslim ternyata diketahui majikannya Umayyah. Umayyah justru merasakan marah ketika tahu budaknya masuk Islam. Umayyah tersebut orang yang menentang ajaran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia pun memurka dan memaksa Bilal untuk keluar dari Islam dan kembali menyembah berhala. Keteguhan di hati Bilal yang ingin memeluk Islam membuat Umayyah menyiksa bertubi-tubi. Meskipun telah disiksa setiap hari, Bilal tetap teguh sebagai seorang Muslim. Dan sampai akhirnya Umayyah menyeret Bilal dan membiarkan dia di tengah terik matahari. Bilal yang tak mengenal
mengenalkan baju ini tentu merasa seluruh tubuhnya terbakar. Namun ia tetap ikhlas. Bilal juga disiksa dengan cara dikubur dalam pasir yang panas. Hanya bagian kepala yang tak tertimbun pasir. Bagian kepala yang tak tertimbun pasir, Umayyah juga pernah membiarkan tubuh Bilal tertindih batu-batu yang besar seraya mengatakan akan membunuhnya. Bilal pun terbebas dari siksaan. Melihat perlakuan kejam dari Umayyah, Abu Bakar kemudian meminta Umayyah untuk menjual Bilal kepadanya. Umayyah memaafkan kesempatan ini dengan cara meminta bayar yang sangat tinggi. Abu Bakar akhirnya mendengarkan Bilal sehingga ia bisa terbebas dari segala siksaan dari penderitaan Bilal. Bilal selanjutnya setia mengikuti Nabi besar Muhammad SAW. Bilal pun diketahui sebagai salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang beriman sehingga dijamin masuk surga. Dalam sebuah hadis dikisahkan Rasulullah SAW memanggil Bilal dan bertanya kepadanya, "Katakanlah kepadaku, apa amalmu yang paling besar pahalanya yang kamu dikerjakan dalam Islam, karena sesungguhnya aku mendengar hentakan sandalmu di surga." Tanya Rasulullah. Suara sandal Bilal pun terdengar oleh Rasulullah ketika ia berada di surga pada malam Isra Mi'raj. Setiap aku berwudu, kapanpun itu, baik siang maupun malam, aku selalu melakukan salat dengan wudu tersebut. Jawab Bilal. Halo bang, ambil air nih bang. Bilal juga telah berjasa karena ia menjadi muazin pertama suara lantang Bilal ketika azan menjadi awal mula panggilan salat seluruh umat muslim di dunia hingga saat ini. Wafatnya Bilal bin Rabah. Bilal wafatnya di Syam sebagai seorang pejuang di jalan Allah. Bilal wafatnya di Syam sebagai seorang pejuang di jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, merujuk pada buku Ensiklopedia Biologi Sahabat Nabi oleh Muhammad Rajin Hasan Kinas. Beberapa sarawajan memiliki perbedaan pendapat Bilal bin Rabah. Sebagian mengatakan bahwa Bilal bin Rabah wafat di Damaskus dan dimakamkan di Bab al-Sakhir. Sebagai lain yang mengatakan bahwa Bilal bin Rabah wafat di Hab al-Pom dan dimakamkan di Al-Rab'in. Bilal bin Rabah wafat tanpa meninggalkan keturunan seorang pun. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmatinya. Demikian kiranya yang saya sampaikan. Dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf jika ada salah kata yang terucap, dan atas perhatian yang saya ucapkan terima kasih. Yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.